Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Seorang pengemis menemukan dompet dan selama 3 hari menunggu pemiliknya. Pengemis itu kemudian mempermalukan pemiliknya dan membuatnya berlutut. Suatu hari, seorang pengemis berjalan mencari tempat yang banyak orang berlalu lalang untuk mendapatkan uang koin dari mereka. Di punggungnya ada tas usang yang hanya berisi pakaian ganti yang juga usang. Saat dia berjalan, tiba-tiba dia melihat dompet tergeletak di tanah. Pengemis itu memandang di sekelilingnya, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia kemudian mengambil dompet dan membukanya. Pengemis itu terkejut ketika melihat setumpuk uang tebal di dalam dengan beberapa kartu kredit dan kartu identitas. Dia melihat dompet itu dan melihat sekeliling sekali lagi. Pikirannya terpecah antara berjalan pergi dengan dompet penuh uang tunai atau menunggu pemiliknya datang dan mengembalikan dompetnya. Dia tahu akan lebih baik mengembalikannya ke pemiliknya yang syah. Jadi dia memutuskan untuk berkemah di tempat itu dengan harapan bahwa pemilik dompet akan muncul. Bagaimanapun orang yang kehilangan dompet ini akan sangat cemas pada saat itu dan akan mencarinya. Dia tidak berani meninggalkan dompet di sana karena seseorang yang tidak bertanggung jawab mungkin melihatnya dan mengambil uang dan kartu kredit itu. Meskipun dia seorang pengemis, dia tahu tidak ada alasan untuk mengambil uang orang lain. Sama seperti orang lain, pengemis memiliki prinsip mereka sendiri juga. Karena itu dia ingin mengembalikan dompet kepada pemiliknya sesegera mungkin. Tanpa sadar, hari berubah menjadi malam. Pengemis itu telah menunggu 1 hari tetapi pemiliknya masih tidak muncul. Akhirnya dia memutuskan untuk menunggu beberapa hari lagi dan dia memindahkan tempat berkemahnya ke lokasi di samping pohon bunga dan terus menunggu. Akhirnya pada hari ketiga ada seorang pria mondar-mandir di tempat pengemis menemukan dompet. Dia sepertinya mencari sesuatu yang penting. Kemudian pria tersebut melihat pengemis itu dan menghampirinya. Dia bertanya kepada pengemis dengan sikap merendahkan. "Hai pengemis, apakah Anda melihat dompet tergeletak di sekitar sini?" Pengemis itu mengerutkan kening pada kata-kata dan tindakan kasar pria itu, tetapi dia mengangguk dan berkata, "Ya." Pengemis itu langsung tahu bahwa lelaki itu adalah pemilik dompet karena dia memiliki penampilan yang sama pada gambar pada kartu identitas. Melihat reaksi lambat pengemis itu, pria itu menjadi cemas dan berkata, "Cepat, kamu pengemis kotor. Katakan siapa yang mengambil dompet saya. Jika saya menemukannya, saya akan memberi Anda dengan $50. Pengemis itu terdiam dan bertanya-tanya bagaimana cara mengembalikan dompet kepadanya. Dia takut pria itu akan menuduhnya mencuri dompet dengan melihat seberapa agresif pria itu. Pria yang tampaknya tidak bisa lagi menahan kesabarannya berkata kepada pengemis itu, "Hai pengemis bau, ceritakan dengan cepat siapa yang mengambil dompet. Saya memerlukan kartu identitas saya untuk beberapa aplikasi yang mendesak. Jika saya menemukannya, saya akan memberi Anda dengan $100. Ketika pria itu terus memperlakukannya tanpa rasa hormat, pengemis kehilangan kesabarannya ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia seorang pengemis, tetapi dia juga memiliki hak untuk diperlakukan sebagai manusia. Anda mungkin memiliki pakaian bersih dan rapi, tetapi apakah itu berarti Anda lebih unggul daripada orang lain yang pakaiannya bukan dari merek-merek terkenal? Apakah itu membenarkan tindakan Anda untuk tidak menghormati orang lain? Dengan pemikiran ini dalam pikiran, pengemis yang marah bermaksud untuk menghukum pria sombong ini. Dia berkata,
Saya tahu siapa yang mengambil dompet Anda dan di mana orang itu sekarang. Saya dapat memberitahu Anda di mana dia berada, tetapi Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada saya. Kata-kata Anda telah merendahkan kami para pengemis. Banyak orang berkumpul untuk menyaksikan keributan yang terjadi ketika pria dan pengemis saling berteriak. Setelah mendengar kata-kata pengemis itu, pria itu mengepalkan tinjunya dalam upaya untuk memukul pengemis itu. Tetapi dia tidak berani melakukannya karena dia benar-benar putus asa untuk menemukan kartu identitasnya. Untuk memastikan bahwa pengemis itu tidak berbohong tentang mengetahui di mana dompetnya berada, pria itu bertanya, "Bukti apa yang harus Anda buktikan bahwa Anda telah melihat dompet itu?" Pengemis itu kemudian menyebutkan nama pria itu dan mengatakan bahwa dia tahu namanya dari kartu identitas. Setelah mengkonfirmasi bahwa pengemis telah melihat dompetnya, pria itu dengan cepat berlutut dan meminta maaf kepada pengemis atas kata-katanya yang tidak sopan ketika dia mengatakan kepada pengemis bahwa dia benar-benar membutuhkan kartu identitasnya segera. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu memuji pengemis itu dan mengatakan bahwa dia melakukan hal yang benar untuk memberi pelajaran pada orang yang sombong ini. Setelah pria itu meminta maaf kepadanya, pengemis itu mengeluarkan dompet pria itu dan berkata, "Tidak ada salahnya Anda berlutut untuk mengakui kesalahan Anda. Saya telah menunggu selama 3 hari untuk Anda muncul sehingga saya bisa mengembalikan dompet kepada Anda. Tetapi kemudian ketika Anda muncul, Anda tidak langsung menghormati saya." Setelah mengucapkan kata-kata itu dan mengembalikan dompet tersebut kepada lelaki itu, si pengemis lalu mengambil barang-barangnya. Dia berbalik dan berjalan pergi. Pria itu hanya bisa berdiri di sana merasa malu dengan tindakannya. Jika dia tidak menjadi orang yang tidak sopan, dia bisa mendapatkan dompetnya dengan mudah dan pengemis itu tidak akan marah kepadanya. Bahkan dia harus bersyukur bahwa pengemis itu memilih untuk tinggal di tempat yang sama di bawah matahari dan dalam cuaca dingin hanya untuk menunggunya mengembalikan dompet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.